Ya, baik, kita lanjutkan ya tutorial membuat program kalkulatornya. Jadi review sedikit variabel ya. Jadi variabel itu adalah tempat, jadi suatu tempat yang digunakan untuk menampung data yang nanti kita masukkan sebagai inputan. Datanya bisa berubah-ubah ya, bisa berupa angka, huruf ya, tergantung nanti pada saat proses programnya jalan itu kita nginputnya apa ya. Jadi variabel itu nilainya berubah-ubah. Nah, variabel pemberiannya itu berupa karakter ya, berupa huruf. Kemudian penulisannya tidak boleh pakai spasi, disambung. Nah, kemudian tipe data dalam bahasa pemrograman itu, khususnya dalam Pascal itu yang sering digunakan tuh ada 4 ya, kurang 4 ya. Yang sering digunakan tuh ada tipe data string untuk huruf, ada tipe data integer untuk bilangan bulat, ada tipe data real untuk bilangan pecahan ya, yang bilangan ada desimalnya, bilangan di belakang komanya ada, itu nanti kita pakai real. Kemudian ada tipe data boolean itu tipe data true atau false ya. Nah, di sini variabel angka, jadi kita membuat kalkulator itu ada variabel angka 1, angka 2, itu tipe datanya real, tambah satu lagi variabelnya yaitu hasil ya. Hasil ini untuk menampung nanti rumusnya, hasil. Jadi rumus penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian itu nanti ditampung dalam variabel hasil. Oke, lanjut. Nah, kita masukkan di sini perintah clr/scr ya, untuk membersihkan layar. Oke, silakan masukkan perintah, masukkan bilangan pertama. Nah, setelah write di sini kita kasih perintah read ya, readline. Lalu yang dibaca di sini adalah variabel. Jadi setelah perintah readline masukkan bilangan pertama, nah kita masukkan kasih perintah readline itu membaca inputan dari variabel angka 1 ya. Jadi nanti berapapun angka yang dimasukkan di situ itu yang akan nampil di situ, di sini ya, angka 1. Tuh, jadi penulisan variabel itu tidak perlu pakai tanda petik. Jadi langsung dalam kurung, kemudian nama variabelnya, tutup kurung, lalu titik koma. Nah, penulisan variabel yang dibaca di sini itu harus sama dengan penulisan variabel yang ada di atas, yang di bagian deklarasi ya. Ini namanya bagian deklarasi. Kita kasih keterangan ya, deklarasi variabel. Oke. Jadi kalau misalnya di sini huruf kapital atau huruf besar, maka penulisannya di sini juga harus huruf besar, huruf kapital. Begitupun kalau misalnya ada underscore atau ada titiknya ya, harus mengikuti penulisan yang di sini harus sama persis dengan yang ditulis di sini. Oke, kita lanjut untuk menginputan bilangan kedua. Nah, di bawahnya juga kita tulis readline, kemudian buka kurung angka 2, sama dengan variabel yang ada di atas di sini ya. Nah, setelah kita menginputkan bilangan pertama dan kedua, nanti itu akan diolah di dalam rumus yang akan kita masukkan. Jadi nah, di sini rumusnya yang kita sudah kasih deklarasikan tadi dengan nama variabel hasil ya, ini hasil. Jadi di sini kita tulis, kita kasih spasi ya. Jadi hasil
Nah, nama variabel yang kita tulis di sini harus sama yang sudah dideklarasikan di atas ya. Jadi hasil titik 2 sama dengan, ini untuk penulisan rumus ya. Jadi nama variabelnya kemudian titik 2 sama dengan, lalu rumusnya apa? Kita mau memberikan penjumlahan dulu. Berarti angka 1 tambah angka 2 ya. Tuh ini kita kasih keterangan di atasnya atau di belakang sini juga enggak apa-apa. Ini rumus rumus penjumlahan ya, penjumlahan. Nah, sebelum lanjut, jadi saya jelaskan dulu, di dalam Pascal itu ada namanya operasi bilangan ya. Operasi bilangan itu sama kalau kayak di pelajaran matematika di kelas, kalian ada yang namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Terus tanda-tanda operasinya itu ada tanda tambah, tanda kurang. Nah, kalau perkalian itu dalam Pascal itu tanda bintang. Lalu pembagiannya itu tanda garis miring ya. Oke. Setelah kita memasukkan rumusnya seperti ini, kita membuat lagi perintah write line, lalu tanda buka kurung, tanda petik, tutup kurung, titik koma. Nah, di dalam tanda kurung ini kita masukkan keterangan. Jadi hasil penjumlahan bilangan pertama dan kedua. Nah, ini hasil penjumlahan bilangan pertama dan kedua sama dengan tanda petik. Lalu setelah tanda petik itu kita koma. Koma ini setelah ini di sini kita masukkan ini ya, nama variabel dari sini, dari rumus ini. Jadi hasil yang kita tulis di sini variabel dari sini ya. Jadi kalau nanti di sini variabelnya misalnya jumlah, berarti di sini ditulis jumlah ya, disesuaikan. Hasil, kemudian kita kasih tanda seperti ini. Ini tandanya bahwa tanda dua angka di belakang desimal ya. Bisa misalnya 3 angka di belakang desimal, berarti di sini dikasih 3. Ini 2, berarti 2 di belakang desimal. Oke, setelah itu perintah readline and, oke, lengkap ya. Nah, di sini kita compile dulu sebelum dijalankan. Kita cek ada yang error ya. Errornya uses CRT beginnya. Oke, berarti ini salah penempatannya. Ini harusnya di bawah user. Ini kita cut, kita paste di sini. Nah, jadi salah variabelnya itu posisinya di bawah uses, di atas begin ya. Posisinya di situ. Oke, kita compile lagi. Nah, sukses ya. Sukses. Jadi posisi penempatan variabel itu tadi bukan di atas uses ya, tapi di bawah uses, di atas begin. Oke, kita jalankan programnya. Nah, ini muncul, silahkan masukkan bilangan pertama. Kita masukkan misalnya angka 5, lalu di enter. Nanti akan muncul perintah silahkan masukkan bilangan kedua. Kita masukkan lagi bilangan kedua, misalnya 6. Kalau di enter, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Hasil penjumlahan bilangan pertama dan kedua adalah 11 ya.
Kenapa itu ada dua nol di belakang koma? Itu karena tadi kita pakai simbol ini ya, simbol titik 2. Kalau ini diganti jadi 3 itu, nah nanti hasilnya akan 3 nolnya di belakang, 5 6 masukkan ya kan, ini jadi 11 titik nolnya di setelah titik itu 3. Itu fungsinya apa? Supaya nanti kalau misalnya pas pembagian ada angka di belakang koma itu bisa nampil 3 angka di belakang koma, seperti itu. Jadi di sini bebas ya mau kasih angka berapa setelah belakang komanya di sini. Oke, itu rumus penjumlahan. Nah, nanti untuk rumus berikutnya, rumus pengurangan kah, perkalian kah, pembagian, itu nanti tinggal menyesuaikan dengan rumus yang dibuat di sini ya. Oke.